kedua. Yang ketiga namanya hilal. Ini dia 3 orang yang diembargo, yang diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena padahal nggak ada alasannya. Nggak ada apa? Alasan. Kendaraan ada, bekal ada, tapi apa? Malas. Langsung Nabi embargo dia. Ya, maka dikatakan beliau memerintahkan agar para sahabat ketika itu agar turut memboikot ketiga orang ini. Maka kalau ada yang kalau mereka salam, sahabat nggak ada yang jawab. Apalagi sahabat menyalami mereka. Ini tentunya untuk memberikan efek jerah supaya taubat. Maka dia dikatakan obat. Sudah kita sebutkan sampai 49 hari 50 malam. Di tengah-tengah embargo itu sampai nggak boleh kumpul dengan istrinya. Nggak boleh kumpul dengan istrinya, bos. Ada dia menoleh ke sahabat, sahabat buang muka. Sampai dikatakan, ya, bumi yang lapang ini terasa sempit. Ya. Sampai Ka'ab bin Malik ini ditawari oleh, ya, Raja Syam. Supaya apa? Oh, katanya sahabatmu Muhammad tidak lagi menegur engkau. Ayo di tempat kami, kami sambut, katanya. Wah, ini tambah bahaya nih, katanya. Ini dia asal dari embargo, memboikot orang-orang yang ini dasar dalilnya. Ini dasar dalilnya. Jadi pada malam kesekian, itu hari kesekian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerintahkan istrinya jangan kumpul dengan dia. Hanya satu hilal, kalau istrinya hilal, ya Rasulullah, dia ini tua, nggak ada yang tukang masakkan dia. Saya minta izin masakkan dia saja, katanya. Masya Allah. Umar bin Khattab juga memboikot Sabir setelah menjatuhkan hukuman cambuk kepadanya. Jadi Nabi mempraktikkan, sahabat juga mempraktikkan. Baik. Ini dalil asal para hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa, embargo orang-orang yang menyimpang. Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa berdasarkan fakta sejarah tersebut, para ulama menekankan perihal keharusan memboikot ahli bid'ah yang menunjukkan tanda-tanda kesesatan dan mengajak masyarakat agar mengikutinya. Ya, mengajak masyarakat mengikuti bid'ah. Serta besar seterangan yang mengajak kepada bid'ah maupun yang mengajak kepada dosa besar yang terang-terangan. Adapun orang yang melakukan maksiat secara tersembunyi-sembunyi, secara apa? Sembunyi-sembunyi, dan merahasiakan perbuatan bid'ahnya, sementara kedua hal ini tidak sampai menjerumuskannya ke dalam kekafiran, maka orang ini tidak diboikot. Berarti sudah kita jelaskan kemarin, dibedakan mana dai, mana bukan dai, mana yang jahil, mana yang mujtahid. Beda-beda. Jadi yang dai embargo, yang awam yang nggak ada ilmunya, maka apa? Tidak. Yang sembunyi-sembunyi melakukan kesesatannya tidak usah diembargo. Tapi yang terang-terangan mengajak kepada maksiat, boikot. Baik. Jadi boikot diberlakukan pada orang yang mengajak kepada bid'ahnya saja. Boikot sendiri merupakan bentuk hukuman, dan hukuman hanya diberikan atas orang yang terang-terangan bermaksiat, baik maksiatnya dengan perbuatan maupun maksiatnya dengan ucapan.
Karena ini yang besar, yang mengajak kepada kesesatan, yang berterus terang berbuat dosa, berterus terang berbuat kesesatan, ia diberikan pelajaran supaya dia berhenti. Baik. Perbuatan terhadap ahli bidah tidak disyariatkan. Ingat nih para jamaah, tidak disyariatkan apabila ternyata mereka tidak mau menghentikan bidahnya. Nah, ini dia. Jadi dia justru dia yang boikot kita. Lain itu babnya ini. Berarti apa? Obatnya enggak manjur. Ya tidak manjur. Ya. Sekarang kita ini dia penyuruh bidahnya. Dibuat dosa, ngajak orang dosa. Sekarang kita tidak tegur sapa dia, kita tidak salami dia. Ternyata dia punya pengaruh kuat. Satu kampung tuh gak nyalami kita. Nah, berarti bukan suatu hikmah di sini kita memboikot dia. Berarti apa? Ya sudah, tegur sapa sudah, ya, sambil berikan nasihat. Jadi melihat kepada ada maslahat atau tidak ada maslahatnya, kembali kepada siapa kita. Baik. Sementara bahkan semakin menjadi-jadi kalau diboikot. Sementara orang yang memboikotnya berada dalam posisi lemah. Dia satu orang, dua orang yang nggak cocok, dia akan boikot orang banyak. Nah, ini ingat ini ya, di tengah-tengah yang mayoritas belum memahami sunnah, jangan dipakai boikot. Ya, kepada ingat ada yang menyeru, yang berterus terang. Tapi orang yang sembunyi-sembunyi, tidak ada kesesatannya, bahkan orang awam, yang tidak bisa diboikot. Jangan nanti disalami assalamualaikum, kita buang muka, jangan. Nah, ini namanya salah praktik. Dia satu kampung, kita 3 biji, mau boikot. Ini namanya tidak hikmah. Justru kita yang dicongkel nanti. Ya, baik. Sehingga mafsadat pemboikotan lebih besar daripada maslahatnya. Nah, dalam kondisi begitu, pendekatan persuasif adalah pilihan yang tepat dibandingkan dengan lebih baik kita apa? Dekati. Lebih baik kita nasihati. Itu caranya. Jadi ini ibarat obat, ada gunanya pakai, nggak ada gunanya stop. Bahkan mungkin apa? Berbahaya. Maka hukuman boikot mungkin tepat bagi kondisi tertentu, namun belum tentu tepat bagi kondisi yang lain. Di kampung ini tepat. Ya, kenapa? Semuanya sunnah. Di kampung ini nggak tepat. Kenapa? Mayoritasnya belum paham sunnah. Nah, itu dia. Jadi lihat kondisinya. Itu sebabnya para ulama mengatakan apa? Ya, laisal faqih man arafa asy-syarra wal khair. Bukan namanya orang yang faqih, ahli ilmu, ahli agama, dia tahu yang baik, tahu yang buruk. Bukan itu nama faqih. Siapa nama faqih itu? Man arafal khairal khairain. Yang mengetahui yang terbaik di antara yang baik. Wa arafa syarra syarrain, dia mengetahui yang terburuk di antara yang buruk. Nah, ini ilmunya lebih dalam lagi ini para jamaah. Kalau tahu yang baik yang buruk kan selesai, semua orang bisa. Tapi menimbang sekarang nih, yang susah itu apa? Mana kira-kira yang terbaik di antara yang baik ini? Kemudian mana yang terburuk di antara yang buruk ini? Baik. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat para jemaah, melakukan pendekatan persuasif terhadap sejumlah pemuka suku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengembargo atau tidak memboikot, ya.
terhadap apa? Sebagian kepala suku. Apa arti persuasif para jamaah? Persuasif bersifat membujuk halus. Nah, berarti apa? Gunakan cara lunak. Gunakan cara baik, pendekatan halus. Maka ini yang para jamaah kita yang berada di tengah-tengah mayoritas para muslimin yang belum memahami apa? Tauhid, belum memahami sunnah. Lakukan pendekatan. Jangan pasang badan. Ya, saibani aku. Ya, jangan begitu. Ya, pendekatan. Ya. Yaitu dengan meluluhkan hati mereka. Lihat di Makkah para jamaah, waktu Nabi SAW perang apa? Perang melawan kelompok Hawazin, perang Hunain. Ya, perang Hunain. Anehnya yang kafir dikasih oleh Nabi onta 200 onta. 100 belum senyum dia, 200 dikasih baru senyum. Uyainah bin Badr, dia mengatakan apa? Pulang-pulang ke kampungnya, "Hei kaumku," katanya, "masuk Islam," katanya. "Ayo masuk Islam," katanya. Ya, dia kecantol Islam gara-gara onta. "Ya kaum aslimu," katanya. "Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr." Muhammad itu kalau ngasih seperti enggak takut fakir, katanya, bukan miskin, enggak takut fakir. Nah, dilakukan pendekatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat waktu masuk ke kota Mekah. Ada sahabat ngasih tahu Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan dia senang namanya disebut," katanya. Ya, padahal masih kafir. Apa Nabi SAW lakukan? Kan kafir lebih, tentunya tidak ada bandingannya dengan bid'ah, nggak bisa dibandingkan. Ya, kafir soalnya keluar dari Islam, bid'ah masih Islam. Apa Nabi SAW lakukan? Nabi mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, katanya. Subhanallah. Nah, ini dia para jamaah. Jadi kita lihat situasi kita di masyarakat. Ya, kapan kita bersikap ya melakukan embargo? Ya, kapan kita memberikan sikap dengan lembut atau pendekatan secara halus? Nah, ini dia. Taib. Namun dalam kondisi yang lain, beliau mengambil langkah pemboikotan terhadap 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Padahal mereka lebih baik daripada pemuka suku tersebut. Jelas, karena yang 3 ini sahabat. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa para pemuka suku pasti ditaati kaumnya, maka lebih maslahat bagi agama adalah membujuk hati mereka. Adapun 3 sahabat yang waktu mereka memang orang yang beriman, tetapi jumlah kaum muslimin selain mereka terbilang lebih itu, sehingga hukum boikot akan menampakkan kemuliaan Islam sekaligus membersihkan mereka dari dosa karena mereka tidak ikut berjihad. Nah, lihat para jamaah. Jadi Nabi menimbang masyarakatnya. Di Mekah masyarakatnya begini, ya belum cocok boikot. Madinah masyarakatnya sudah nerima. Ini yang yang tidak ikut nih boikot, berguna. Di sana tidak berguna, di sini berguna. Maka ini perlu diperhatikan para hadirin rahmatullah azza wajalla. Sehingga apa? Tidak terkesan salafi itu kasar gitu loh. Ya. Salafi lah kasar katanya, salam kita tidak dijawab salam kita katanya. Nah, ini kan para jamaah. Ya, tidak ada senyumnya katanya. Subhanallah. Ya, tidak ada sama sekali senyumnya katanya. Kenapa? Salah penerapan boikot. Salah penerapan embargo. Baik. Cara sama seperti yang disyariatkannya memerangi musuh pada kondisi tertentu, berdamai pada kondisi yang lainnya. Waktu kita lemah di Mekah, apa kata Nabi? Fa'fu wasfahu, maafkan kata Nabi. Tapi dia kuat, lawan. Rahimahullah.
Dan ini juga pelajaran mengagung-agungkan jihad, ya, perang, sedikit-sedikit perang. Lihat maslahatnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memangnya Nabi salah di Mekah? Benar, lihat waktu Sumayyah ditombak kemaluannya para jemaah. Syahidah pertama dalam Islam. Syahidah pertama dalam Islam. Keluarganya Yasir. Dia disiksa. Nabi SAW dan sahabat gak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Bayangkan. Tapi begitu di Madinah, lain, kejar. Tapi di Mekah sabar. Fa'fu wasfahu. Ya, kata Nabi SAW, maafkan mereka. Ini dia para jemaah. Jadi di saat kita, ya, orang belum paham, sabar. Tapi di saat orang sudah mereka sudah paham, mereka sudah tahu yang hak, mereka terima yang hak, lain babnya. Ya. Jadi tidak dikatakan nih salafi sejati nih apa, kencang terus, gaspol, jangan kasih kendor. Ya tidak demikian para jamaah. Inilah pentingnya hikmah. Sikap apa? Bijak, meletakkan sesuatu pada posisinya. Ya, baik. Atau mengambil jizyah apabila itu yang dinilai lebih membawa maslahat. Jadi semua itu tergantung pertimbangan keadaan dan kemaslahatan. Jadi pemboikotan terhadap ahli bidah harus benar-benar atas dasar pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ada maslahat, embargo, boikot. Tidak ada maslahat, damai. Ya, pendekatan persuasif dengan cara halus, negosiasi, pendekatan. Juga ini penting sekali, juga memboikot ini atas bimbingan para ulama. Tanya mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, agar tidak terjerumus pada kezaliman terhadap sesama muslim. Lihat di dalam Sahih Muslim hadis pertama, bagaimana Humaid dengan Abdurrahman, ya, Ibn Ya'mar, di tempatnya dia muncul orang rajin menuntut ilmu, menghafal tapi mereka mengatakan tidak ada takdir. Dia tidak gegabah, langsung kita berangkat haji atau umrah supaya kita bisa bertemu dengan sahabat, katanya. Sampai di Mekah bertemulah dengan Ibnu Umar. Dipepet Ibnu Umar, satu di kiri, satu di kanan, lalu mengatakan, innahu qad zahara qibalana unasun. Hai Ibnu Umar, hai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah muncul di negeri kami orang-orang. Bagaimana mereka? Yatakaffaruna al-ilm wa yaqra'una al-Qur'an. Mereka rajin menuntut ilmu, mereka hafal Quran. Wa yaquluna alla qadar, tapi mereka mengatakan tidak ada takdir. Langsung dibawakan, ya, hadis Umar bin Khattab, ya, disebutkan tentang beritakan aku tentang Islam, beritakan aku tentang iman, beritakan kepadaku tentang Islam. Dan dia katakan apa? Ya, beritakan kepada mereka, anna bin Umar bari'um minhum wa annahum bura'u minni hatta yu'minu bil qadar. Kasih tahu mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar sampai mereka beriman kepada takdir. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Andai kata mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, Allah tidak terima sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, jadi embargo pemboikatan mesti kita tanya para ulama, ada maslahat ataukah justru mudarat. Baik. Syekhul Islam rahimahullah berkata, seandainya setiap perselisihan antara dua muslim selalu berakhir dengan pemboikotan, maka tidak akan ada lagi penjagaan dan persaudaraan di antara mereka. Nah, jangan sampai nih para jamaah sedikit-dikit
embargo, sedikit-dikit boykot, atau sedikit-dikit tahdzir. Sedikit-dikit apa? Tahdzir. Nggak ada kawan kita, nggak ada saudara kita. Kemudian beliau juga mengatakan, betapa banyak manusia yang dikelabui setan sehingga mengira perbuatannya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan dianggap jihad di jalan Allah, padahal sesungguhnya itu kezaliman dan kesewenang-wenangan belaka. Gara-gara apa? Salah menerapkan kaidah hajar, boykot. Ingat, Nabi SAW bersabda, kalau urusan pribadi, la hijrana fauqa thalath, enggak boleh kita saling memboikot lebih dari tiga. Jadi urusan pribadi para jamaah, urusan dunia, telu jelo de bau ndek de seling sapa kah, puas-puasang berdiri de telu jelo ini. Ya, 3 hari puas-puas sudah. Tapi lebih itu harus mulai. Itu urusan pribadi, itu urusan Tapi kalau urusan agama bergantung kepada ada maslahatnya, misalkan maslahatnya besar ini, ya, dan dia diembargo nih, ya, sampai dia tobat, silahkan, ya. Tapi sekarang kita tidak tahu maslahatnya, embargo ternyata semakin jauh dari yang benar, stop. Berarti apa? Ini tidak mempan, ini tidak cocok. Hal penting perhatikan ketika memboikot atau mentahdzir ahli bid'ah adalah hukum atau hukuman ini, ya, wajib didasari atas dasar ikhlas karena Allah, bukan karena dorongan hawa nafsu. Ikhlas berarti berdasarkan apa? Ini benar-benar kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan dengki, jangan karena iri, jangan karena taknya. Ini yang pertama, syaratnya kita mentahdzir, syaratnya kita memboikot harus pertama ikhlas. Sebagai bentuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, cara pemboikotan juga harus mencontoh sunnah Allah sallallahu dan mengikuti athar para sahabat. Sebab tidak sedikit orang memboikot ahli bid'ah semata-mata mengikuti nafsunya, bahkan ia menyangka perbuatannya itu adalah bentuk kepada Allah azza wa jalla. Karena apa? Tidak merujuk kepada para ulama. Apalagi, ya, yang bid'ah ini adalah lawan. Oh, ini tidak menutup jalan apa datangnya apalagi ini lawannya yang bid'ah ini apa? Ini partner bisnisnya atau apa? Ini adalah, ya, sama-sama bisnisnya. Ini bisa bahaya ini. Maka harus benar ikhlas, bentuk nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kita masuki bab yang ketiga, dan ini bab yang ketiga nih para jamaah, sehingga akan menutup. Ada orang mengatakan, betul, ini kan masalah peringatan maulid ini Nabi tidak pernah mengelarangnya, tapi enggak. Nah, karena ada seperti itu. Mana dalil melarang jangan kalian peringatan maulid? Nggak ada. Mana juga kan usalli itu nggak ada. Ya. Betul Nabi tidak mengerjakannya, tetapi tidak ada. Karena sebab ketidakpahaman makna dari sunnah. Baik. Bab ketiga, sunnah. Para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya dengan menjelaskan bentuk-bentuk sunnah melalui beberapa sudut pandang yang berbeda. Maka dalam bab ini akan menyebutkan antaranya sudut pandang para ulama pembagian
Satu, ada namanya sorihah, ya. Sorry, nah, jangan sorry, hah. Sunnah apa? Sorihah. Nah, yang dhimniyah, pakai dod ya, dhimniyah. Baik. Abniyah. Sunnah sorihah adalah ya, sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah secara contoh, qala sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kan qala. Nabi yang berkata. Mana juga yang jelas? Fa'ala Rasulullah. Nabi berbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat tangan daun telinganya. Ini namanya. Kenapa? Jelas disebutkan Nabi. Ya. Takririyah. Menetapkan. Contoh, ya, Khalid ibn al-Walid makan daging apa? Dob. Atau apa arti dob? Jawak. Biawak tapi hanya Arab. Turun pas ekornya ya seperti gergaji. Kalau di sini biawak kita seperti pecut. Biawak sana kena air mati. Ya, biawak ban. Karet. Jago dialah yang menghabisi ikan. Jauh bedanya kan? Jauh bedanya. Ya, makan nangkap biawak tuh siram pakai air. Kalau di sini lelah kita nunggu dia di atas kolam itu, mana dia katanya. Tahu-tahu ikannya yang habis. Langsung disandarkan ke Nabi. Atau contoh lain, dalam mentakrir sahabat kan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Juga mentakrir sahabat yang takbir yang ibtidah walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukran. Ini takrir semua nih para jemaah. Langsung disandarkan kepada Nabi. Nabi yang menyetujui. Maka itu namanya sunnah salat, jelas disandarkan kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau sikap beliau. Sunnah inilah yang sering kita temukan dalam hadis. Ini namanya sunnah sarihah. Jelas langsung dinisbat sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah dhimniyah adalah sunnah yang tidak menyebutkannya kepada, tetapi secara hukum sama seperti sunnah yang jelas disandarkan kepada Nabi yang marfu. Tidak bahas sunnah ini para jamaah. Sunnah apa? Dhimniyah. Baik, berikut beberapa contohnya sekarang sunnah dhimniyah ini. Pertama, ucapan atau pendapat para sahabat dalam permasalahan yang tidak memberi pendapat ijtihad pribadi. Apa maknanya? Sahabat menyebutkan suatu perkara ini perkara ibadah atau perkara agama, tidak boleh ijtihad.
Sehingga nggak mungkin mendapat dari siapa? Nabi. Dalam konteks ini ucapan mereka jelas tunjuk Rasulullah SAW. Mana contohnya? Rakaat Isya. Berapa? Sahabat salat Isya. Enggak ada yang hadis Nabi yang sahih para jemaah. Bahkan dibawakan dalam silsilah dhaifah. Man shallal isya fi jama'atin, salat isya berjamaah, thumma shalla, kemudian dia itu salat 4 ya, maka yang Lailatul Qadri atau kama qala, sama seperti dia itu berdiri pada malam ini riwayat marfu tapi dhaif. Riwayat yang mauquf dari Bunda Aisyah, dari Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan ya, la arba'an ba'dal isya la yafsilu bainahunna bit taslim. Salat 4 tidak dipisah dengan salam, berarti 4 sekaligus. Adalna bimithli inna min lailatul qadri, salat 4 rakaat pada malam qadar, bukan sama seperti Lailatul Qadar. Kalau riwayat yang marfu yang dhaif itu sama seperti malam, riwayat yang mauquf ini sama seperti 4 rakaat di malam qadar. Allah Ta'ala. Ya, hadis ini sekian banyaknya sama seperti apa? Sampai kena Nabi SAW. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Ibadah boleh pakai menciptakannya, mensyariatkannya dengan ijtihad. Nah, ini namanya sunnah dimniyah. Mana lagi? Kunna ala ahdi Rasulullah SAW. Dahulu kami di zaman Nabi SAW. Kalau mengatakan dahulu kami, ini sunnah dimniyah. Sunnah Nabi yang jelas, tetapi tidak ada kata-kata menunjukkan jelas Rasul yang menetapkannya. Contoh, kunna na'uddul ala wa sun'it ta'am ala ahdi Rasul inda ahli al-mayyiti ala alaihi wasallam minan niyaha. Di tempat kematian dan membuat makanan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk meratap. Nah, ketika mereka mengatakan kami para sahabat, berarti apa ini? Ini termasuk sunnah. Sahabat mengatakan ya kami. Kalau tidak ada dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pendapat seorang sahabat terhadap Tuhan sementara tidak ada sahabat lain yang menginya. Ya, jadi ada sahabat berpendapat sementara sahabat lain tidak ada yang menentang, tidak ada yang menyelisihi. Ini juga termasuk apa? Sunnah dhimniyah. Ini dikategorikan apa? Sukuti. Termasuk apa? Ijma' sukuti. Sepakat mereka, bentuk kesepakatannya menentang. Yang ketiga, ucapan sebab turunnya suatu ayat. Kalau ada sahabat menjelaskan tentang turunnya suatu ayat, contoh berkaitan dengan ayat yang dipakai oleh orang-orang yang mengkata, wa man lam yahkum bima
anzalallah faulaika kafirun faulaika humudz zalimun. Mengatakan hadhil ayah nazalat fil yahud. Ayat ini turun pada orang Yahudi, turun pada ahlul kitab, tetapi orang-orang. Jadi ketika ada sahabat menjelaskan tentang sebab turunnya suatu ayat tanpa didasari dengan qala Rasulullah, maka ini sunnah, hukumnya sama seperti hadis. Ini maknanya pada jemaah. Jadi sunnah dimniyah itu sama hadis, cuma tidak menyatakan itu sabda Rasul. Tidak ada kata yang jelas mengatakan itu Rasul. Tidak ada kata yang jelas mengatakan ini ketetapan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk berikutnya, sahabat dalam Quran yang mereka pelajari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Ibnu firman Allah adalah ayatul kursi. Ayat apa? Al-Kursi. Ayatul Kursi nomor berapa intong? Acit, mana dia? Enggak ada duanya soalnya. Nomor berapa? Bagaimana Bapak Guru? Afdal. Masya Allah. Saya Mbak Ida. Ara 255. Ingat itu para jemaah. Ayatul Kursi ayat 255. Pasal 255. Ya. Apa kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Al-kursi kata beliau maudhi'u qadam. Tafsir Ibnu Abbas. Dia menafsirkan ayat itu para jamaah. Nah, ketika sahabat menafsirkan dengan riwayat yang berarti apa? Ini seperti tafsir alaihi wasallam. Kenapa demikian? Lihat ucapannya Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya ta'ala, dahulu 10 ayat Al-Quran lam natajawazhun, 10 ayat berikut kami pelajari, paham dan amalkan isinya. Bagaimana enggak alim para sahabat para jamaah? 10 ayat. Nah, sehingga kalau ada mereka menafsirkan ayat langsung dari Nabi, maka ini sama seperti tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, metan yang tepat satu, Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan sahabat. Kemudian berikutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan tabi'in. Yang kelima, dengan bahasa terakhir itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya don artinya bahasa Arab itu nikmat. Bentar dulu, kenapa lari langsung ke bahasa Arab? Lari dulu ke tafsir Al-Quran. Lari dulu ke tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari dulu ke tafsir siapa? Ke tafsir tabi'in.
sementara mereka menafsirkan ya kok bisa kita ke bahasa Arab loncatnya. Baik. Nah, ya sunnah yang pertama dimni, ya bagian dari sunnah yang Rasul perbuatan pun ketetapan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada fi'liyah namanya sunnah tarkiyah. Ada apa namanya? Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah ibadah yang jelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang ada. Secara ringkasnya, apa yang dikerjakan oleh Nabi dari perbuatan ibadah fi'il Nabi kerjakan. Yang kedua, sunnah atau yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu konteks tetap lain. Singkatnya apa para jamaah? Mana yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu namanya tarkiyah. Baik. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan para ulama, setiap amalan yang dianggap ibadah, nah ingat nih, syariatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka amalan itu menyelisihi ya setiap amalan yang ibadah tetapi Nabi tidak pernah mensyariatkannya kepada kita. Cara amalan itu menyelisihi sunnah. Karena sunnah terbagi dua, sunnah tarkiyah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ibadah tinggalkannya dan tidak dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun jenisnya, maka kita pun diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah ini para jamaah. Jadi kalau itu ada ibadah Nabi kerjakan. Ada suatu ibadah, bentuknya ibadah, tapi Nabi tidak mengerjakan dia. Lebih jelas lagi apa? Nabi mengerjakannya karena itu syariat Allah. Nabi tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena Nabi tugasnya menyampaikan syariat. Kalau sampai ada yang ketinggalan, tidak amanat. Wah ini dia para jamaah. Dan di sini letak orang banyak salah. Betul, Nabi tidak mengerjakan katanya. Tapi kan tidak ada juga yang kalimat yang kedua ini bahaya nih. Betul Nabi tidak mengerjakannya, tetapi tidak ada yang salah. Ingat para jamaah, mengerjakannya karena dia tidak baik. Ya, Nabi tidak mengerjakannya karena tidak ada perintah dari Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasul hasanah. Tur, ndak kebilin nita. Bengkah dah bro. Lo asalnya riri doang iya kontak ini. Contoh sekarang. Azan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan azan ketika memakamkan
azan menempati apabila ditinjau dari apa? Substansinya. Apa arti substansi? Ya, dan permasalahannya pokoknya. Mudah wah. Isinya azan pikir melakukannya pada kasus yang tadi. Nabi nggak ada azan sebelum Idul Fitri, nggak ada azan sebelum, nggak ada juga azan waktu pemakaman, nggak ada juga azan waktu menempati rumah baru. Ya, tidak boleh mempraktikkannya meski dengan alasan untuk kepada Allah. Nah, sahabat memahami amat atau sahabat, dan karenanya mereka banyak mengingatkan kita dalil yang Nabi tidak pernah mengerjakannya, tapi tidak ada yang ini yang berarti ingat, ketika Nabi tidak mengerjakannya, dia terlarang. Jadi Nabi tidak mengerjakan terlarang. Singkat, tapi perlu dipahami baik. Berapa malam berjamaah? 3 malam. Malam keempat keluar? Coba apa kan? Kenapa? Aku khawatir jangan-jangan wajib. Nabi SAW meninggal wajibkan. Sekarang Nabi SAW sama sekali takut tapi nggak keluar. Nabi SAW tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena memang tidak ada perintahnya. Bagaimana kita akan mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak dikerjakan? Itu harus lebih kita tidak kerjakan. Dan itu dia secara ringkas para hadirin, Nabi mengerjakannya karena dia baik. Nabi tidak mengerjakan karena dia tidak baik. Dan di sanalah letak kesempurnaan Islam. Saya ada kesempatan malam hari ini. Wal ilmu indallah, sallallahu alaihi wasallam, baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillah. Baik, kita ambil dulu pertanyaan. Apakah termasuk buah tauhid yang benar diri dengan hukum kepada pemerintah, justru sibuk dengan hukum pada pemerintah? Kita katakan bahwasanya yang bukan apa? Diri dengan penguasa ini adalah justru condong kepada pemikiran apa? Khawarij. Allah Ta'ala. Dia minta belikan receiver baru biar bisa mendengarin kajian sunnah di TV. Tapi suami bilang nggak usah. Istri itu ngambil ilmu dari suami dulu. Nah, ini namanya tidak faham agama.
Puasa ibunya karena suatu kami 6 saudara. Maksudnya ibu, silahkan, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Baik, silahkan, ada pertanyaan. Luar biasa jemaahnya. Masya Allah. Pusing tadi kita membaca istighfar 10 kali, Ustaz. La ilaha illallah. Mana hukumnya niki, Ustaz? Mohon La ilaha illallah. Mah penguburan pusing katanya. Mukjizat katanya. Bisa kita ngaji. Ini dia berarti memakai bahasa atau bahasa dokter. Kita nunggu mukjizat saja katanya. Artinya apa? Segi kedokteran angkat tak? Pertama, maka kita katakan ya kita mendapatkan keberkahan atau Allah memberikan kesembuhan. Di Saudi tidak usah mukjizat. Ya, Allah taala ala wala. Ya, 2 Haji Mardi. bukan, Ustaz. La ilallah. Jadi begitu banyak orang, begitu banyak. Jadi lalu kita berdoa setelah pulang dari kuburan. Kita sholat, jadi berdoa mudah-mudahan lebih banyak daripada ini. Insyaallah. Dulu di zaman Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Bainana wa bainakum yaumal janaiz, kata Imam Ahmad. Perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahli bidah waktu pemakaman katanya. Kenapa? Dulu kuat embargo itu, boykot itu bisa di apa kalau jenazahnya, tapi ahli bidah yang mati jenazahnya. Kalau zaman kayaknya apa nyolati. Kenapa? Yang lebih banyak soalnya karena sabda Nabi, ma min muslimin yamut wa shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufi'ahu. Tidaklah seorang muslim dunia oleh 40 buat syirik, maka Allah pasti beri. Nah, sekarang ini kita harus yang bertauhid. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Jadi Ustaz, kan ayam itu 3 hari. Tapi kalau kita karena satu dan lain hal itu apa boleh ya? Barakallahu Baik. fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Hamba dari Lahat. Dari Lahat, Sumatera Selatan. Ya, Silakan. mau tanya. Sholat fardu asar, lupa membaca ayat awal 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Pertama tadi apa? Ayyamul bid. Intinya puasa 3 lolosan. Misalkan 1 hari enggak, ya tambah di hari yang lain boleh. Tidak ada masalah. Ingat waktu rakaat ketiga, lanjut. Nanti setelah syahudul akhir 2
Dua sujud sahwi seperti sujud biasa, kemudian begitu naik yang kedua langsung sah. Wa'alam. Om boleh. Ya. Maka sholatnya tidak sempurna. Kita ini kan sudah mulai dengan lengkap sholat kita ini tidak sempurna selama ini. Dan kedua, apakah ini perbuatan baik? Nah, keras coba nanya. Jawab dulu di sini ya, kita dengar sekali. Ya, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mendengarkan ceramah dari televisi? Apakah saran TV Baik. misalnya dengan kita Itu makan dari Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Om Mulyadi. Waktu Nabi SAW mau takbir katanya, Nabi bersabda kepada jamaahnya, lurus rapatkan saf. Karena lurus dan rapat saf merupakan kesempurnaan. Kan boleh Om. Permasalahannya bisa pahalanya sempurna, bisa. Sabda Nabi SAW, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahih." Sakit atau musafir, maka pahala sehat, maka pahalanya sama seperti dia. Ada sebabnya Om. Tapi kalau nggak ada sebabnya, menurut pendapat ulama yang wajibkan, maka otomatis dosa. Mengatakan merapatkan sunnah yang hukum, tapi orang yang merapatkan dia mau loh. Namun dikala ya ada masalah Om, ya sabar ke semenda Om kah. Wallahu taala wa'alam. Mana lebih afdal, datang ke majelis ilmu, majelis paling afdal. Tapi kalau tidak bisa juga ke majelis, apa katanya? Enggak. Kalau selamanya ini baru. Ya. Allah taala akan kefatwakan nih ulama besar. Allah taala alam. Ya. Dia tidak pernah ngasih makan, tiba-tiba dia ngasih makan, ya ala wa alam. Ya. Silakan. Iya. Iya, haram kecuali ada sekarang
Bagaimana caranya? Pertama, ya harus luarnya besi tahu gawe kah? Tahu yang benar mesti dikenal. Tapi apa? Untuk menghindar maka harus belajar. Innama syifa'ul 'i su'al. Obat dari kejahilan itulah tanya. Wallahu ta'ala wa alam. Ini pertanyaan dari tadi saya nonton proses pemakaman. Kenapa ditutup pakai beton? Tolong jelaskan katanya. Karena kita ya. Dan ini tidak ada masalah. Yang bermasalah di dalam agama karena dikasih bukan dalamnya, karena ini alanah yang sempit ya, langsungan ya, tanpa harus lelah menggali, pakai beton di dalamnya. Itu dia ya, apang dari Denpasar. Apakah kita ya tetap mensolatkan jenazah tetangga yang seumur hidup tidak pernah sholat berjamaah di masjid? Kalau sekedar tidak sholat, tapi yang bermasalah tuh kalau tidak sholat sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Di tempat saya punya kebiasaan diamankan azan. Apakah ada sunnahnya? Ada bid'ah. Ya, bukankah itu bisa merubah? Kenapa bisa dirubah kalau memang ditakdirkan ya? Dan kita kan tidak, kita panjang pendek. Dan ingat, takdir itu punya sebab. Enggak serta-merta umurnya panjang, enggak disiapkan umur panjang, enggak. Jadi dia punya asbab. Sebagaimana makan sebab apa? Sebab kenyang. Allah takdirkan lapar, Allah takdirkan kenyang. Tapi sebab lapar makan, sebab kenyang itu adalah makan. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Apa Malik? Datu target dia ngonek ke ngana? Yang ngono ada kenangku no bejulu ngana ke? Sampai-sampai setan pun dunia malaikat mungkar nakir itu bertanya setelah itu dia bertanya balik lagi kepada Nah ini kayaknya nama dia tanya malaikat ini tidak bisa jawab. Allah. Oh, tidak benar itu. Tidak benar itu. Sama kisahnya apa? Orang yang belajar nahu katanya, ya belajar ilmu nahu. Datang malaikat marnya, langsung pulang malaikat tukang tanya nih katanya, dia tahu nih katanya. Nah ada itu Allah Taala wa alam. Bagusnya di bulan Hijriah atau bulan namanya tiap bulannya Allah Ta'ala. Keutamaan puasa keutamaan puasa, tapi intinya hanya 3 tidak mesti di tengah ya. Allah Ta'ala wa alam. Ya halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Saya dari Meranti Riau. Iya silakan. Khotib itu waktu berkhutbah menggerak-gerakkan tangan. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Salam. Ya halo. Baik. Apakah boleh khatib menggerakkan tangannya saat khutbah bila diperlukan? Ta'ala wa alam. Kenapa kajiannya ditutup sementara pas? Ta'ala wa alam.
niat melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam. Tapi dalam pelaksanaannya saya baru ingat saya tasyahud tersebut, apakah harus kondisi seperti itu? Lanjutkan tasyahudnya, salam wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Rusli. Itu tidak ada masalah. Karena memang agama. Lihat Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada pemuda yang celananya apa? Sarungnya mata bawah mata. Radhiyallahu anhu, irfa izarak. Angkat sarungmu. Fa innahu atqa li rabbika. Itu lebih menjadi takwa dan lebih menjadikan pakaianmu bersih. Urusan dunia apa tidak? Dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi? Dal. Lahir hadisnya dhaif. Dhaif. Hadisnya lemah. Ya, cukup orang tuanya membacakan u'idzuka min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin perlindungan. Kalau dulu kan pakai di gelang. Ya, tidak ada itu para jemaah. Sekira demikian pengajian kita. Insyaallah besok. Iya, insyaallah. Ya, malam Jumat di Pungkang kami ya. Sekalian ya kita berinfak insyaallah. Daurahnya insyaallah lanjut nanti malam Selasa, malam Rabu. Malam Rabu insyaallah taala. Adapun malam Senin mana yang belum nikmat? Malam Senin insyaallah ya Rod daya. Saya kira demikian. Subhanakallah wa bihamdik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kamat Om.